Bagi kami, kalian mengatakan sesuatu tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang Nabi kami, itu subhat. Tidak ada satupun orang Islam yang percaya, apalagi perkataan Edis. Ya, nggak ada. Umat Islam seluruh dunia pastinya sami'na wa ta'na. Bukan sami'na wa asoina, bukan. Itu orang kafir yang mengatakan sami'na wa asoina. Oke? Itu dulu, ada Kang Chan nih. Assalamualaikum Kang Chan, masuk kerja. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, di Quran dikatakan begini, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kita itu mengira bahwa mereka ini orang-orang yang satu padu gitu. Tapi ternyata Pak Arom dan teman-teman Kristen membuktikan bahwa mereka berpecah belah. Nggak satu. Secara akademis pun sama, teman-teman Kristen itu dia tidak satu. Aneh sekali, Tuhannya Yesus, bukunya Biblos, sama-sama di situ 66. Tapi beda-beda, kan aneh. Gila, kok beda-beda, aneh sekali. Coba tanya Islam, Qurannya satu, tanya masalah ketuhanan. Tetap Tuhannya itu Allah, satu, nggak ada yang mengatakan Tuhannya jadi Nabi Muhammad, Tuhannya itu malaikat, nggak ada. Aneh sekali, Tuhannya ya Yesus, tapi beda-beda, malah bertengkar. Itu sudah disampaikan oleh bagi saya itu nggak layak ya. Bagaimana cerita itu hanya satu kok, orangnya bergontok-gontokan, wa qulubuhum syatta, padahal hati mereka terpecah belah. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad zaman dulu. Itu dalam konteks, bahkan dalam konteks kita dulu itu. Dan kita sekarang ada dalam konteks itu, ghazul fikri, perang pemikiran. Jadi teman-teman Muslim tuh harus ngerti bahwa mereka ini orang yang terpecah belah. Bagaimana Martin Luther berbicara sana sini terkait dengan kekatolikan, gila. Nah, saya nggak ngerti kenapa orang masih di Kristen ya. Pak Arom masih di Kristen, ngapain? Coba, nggak ngerti. Sudah akan Yesus. Kalau nggak ngerti ya sudah, Kang Chan. Kalau nggak ngerti, masa nggak ngerti ya udahlah. Ngapain di ngertiin? Iya kan? Sudah diusir oleh Yesus, sudah tidak sesuai dengan ajaran Yesus, sudah satu dengan yang lainnya berantem terus. Kok bisa begitu kan? Lah, bagaimana ini? Masolang generasi, hancur generasi. Nah, tidak mungkin. Kita tahu tidak mungkin ini ajaran Tuhan. Masa ajaran Tuhan begini? Aneh. Tuhan. Malam Bang, malam sorry. Malam Pak. Iya. Bang, tentang kutuk menebus dosa ini maksudnya gimana Bang ayatnya ini? Iya, itu Bapak Anda, Pak Paulus namanya. Pak Paulus mengatakan bahwa Kristus itu terkutuk, menjadi kutuk. Udah mah dia disalib, dikutuk pula. Begitu Pak, kami hadir untuk membela Yesus. Saya pertanyakan, sebelum kami bela, kan harus ada determinasi dulu kan. Benar nggak Pak dalam Bible kalau Yesus Kristus itu menjadi kutuk? Ya, masalahnya ini temanya kutuk menebus dosa, maksudnya bagaimana itu? Bapak buka Galatia pasal 3 nomor 13, begini teksnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab terkutuklah orang yang digantung di pohon. Iya. Tapi abang tahu nggak arti kata terkutuk itu dan menjadi kutuk itu Bang? Kemudian Anda langsung mengatakan bahwa Yesus terkutuk itu menebus dosa. Loh, bukan saya, itu Galatia pasal 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Iya kan tema Anda kutuk menebus dosa. Penebus dosa, tanda tanya iya. Itu bukan, itu tema yang ditanyakan, kok bisa kutuk penebus dosa? Aneh sekali. Iya. Sedangkan ajaran Yesus dosa itu bertobat. Tapi Kristen mengatakan Tuhannya harus terkutuk. Tuhan terkutuk menebus dosa, begitu Pak.
jelas sedikit kalau diizinkan ya. Boleh, boleh Pak. Ya, itu kan kalau di Galatia 3 ayat 13 itu arti kata terkutukan secara harfiah kan kalau saya lihat di sini ya merujuk kepada keadaan seseorang yang menerima hukuman atau akibat buruk yang telah ditetapkan karena pelanggaran terhadap hukum atau kehendak Allah, Bang. Itu terkutuk menjadi itu secara harfiah, Bang. Yes. Ya. Tapi kalau kata menjadi kutuk ya itu menunjukkan ketindakan yang mengambil alih, menanggung sesuatu yang dianggap kutuk, hukuman atau keadaan buruk yang seharusnya diterima orang lain, Bang. Yes. Gitu. Siapa? Begitu. Siapa yang menanggung kutuk itu? Iya, menjadi kutukan itu bukan berarti Yesus itu terkutuk. Itu yang Anda siapa yang harus menanggung paham. kutuk itu? Kalau terkutuk itu kan orang yang sudah menerima kesalahan akibat perbuatan melanggar hukumnya. Pak begini. Yesus kan tidak pernah melanggar. Iya. Tidak Ya berdosa. Pak gini Pak. Yang seharusnya dilempar air kopi Kang Chan, tapi Pak Luki pasang badan buat saya. Pak Luki ke depan, maka Pak Luki lah yang kena lemparan lemparan kopi, kena cipratan kopi. Siapa yang kena cipratan kopi? Pak Luki. Pertanyaan sama, siapa yang menjadi kutuk di situ? Kan Kalau harusnya Pak menjadi Luki kutuk nih. ya Yesus menjadi kutuk. Ya, Yesus. Siapa yang mengutuk Yesus? Yang melemparkan air kopi? Kok siapa yang mengutuk? Loh, ulang. Kan Kang Chan mau dilempar, apa disebut lempar ke air kopi itu ya? Mau di spray, dilemparin air kopi lah. Saya mau lempar air kopi, tapi karena ada Pak Luki menanggung, menghalangi yang kena air kopi itu bukan saya. Pak Luki menyelamatkan saya. Disiram air kopi. Pak Luki pasang badan untuk menanggung siraman air kopi itu. Siapa yang diselamatkan? Kang Chan. Siapa yang menanggung siraman air kopi? Pak Luki. Pertanyaan, siapa yang sudah menyiram air kopi itu? Siapa yang sudah mengutuk Yesus? Kok siapa yang mengutuk Yesus? Gimana sudah? Gimana? Saya jawab. Kan tidak ada yang mengutuk Yesus. Yang mengutuk Yesus Yesus menjadi itu kutuk. adalah Gimana sih? Luki, dengar ya. Yang mengutuk itu adalah hukum Taurat. Ya, di dalam Iya, betul. Kopi mengutuk. Bagaimana kopi mengutuk? hukum Taurat menulis terlaknatlah, terkutuklah orang yang melanggar hukum. Siapa? Yang Hukum Taurat mengutuk datang itu dari adalah siapa? Hukum Taurat. Datang Hukum dari Taurat datang Yehova. dari siapa? Yehova. Jadi yang mengutuk Yesus siapa? Hukum Taurat. Enak aja. Ya hukum Taurat datang dari Yehova. Hukum Taurat itu kan kopi tuh. Sekarang bukannya kopi lagi yang ditanyakan. Siapa yang menyiramkan kopi? Siapa yang mengutuk Yesus? Sekarang Kang Chan kalau kesetrum ya, emang yang nyetrum Kang Chan PLN, bukan kabel listrik. Kalau yang kesetrum saya iya, tapi kan ini Pak Luki pasang badan. Pak Luki pasang badan, beda. Pasang badan itu beda gini loh. Yesus nggak pasang badan buat kalian. Dengar. Ini Yesus pasang badan. Dengar, Yesus pasang badan betul. Untuk siapa? Tunggu Pak Luki. Yesus itu waktu murid-muridnya sudah dibelenggu di Taman Getsemani, dia bilang, Yesus murid-muridnya mereka sama Yesus. Tunggu dulu, pengikutnya sama-sama ditangkap di Getsemani. Loh, Tuhan kalian Kristen terbelenggu. Kok murid-murid enak aja. Yesus ada di tengah-tengah. Bukan itu murid, bukannya kripto, bukannya Luki. Loh, Yesus ada di dalam Taman Getsemani di dalam. Iya kan dia itu ditangkap oleh serdadu Romawi Loh, atas dia perintah. kabur kok, enak aja ditangkap. Ya itu versi Islam. Loh, versi Markus 14:50. Tidak ada. Fokus lagi sekarang. Siapa yang telah mengutuk Yesus? Tapi Hukum begini Taurat. Kang Chan, Buat Kang Chan, saya kan sudah memberikan pengertian kedua secara hurufiah. Itu terkutuk itu Kang Chan, kalau itu kan merujuk pada hukuman yang ditetapkan Taurat bagi orang berdosa, yaitu pemisahan dari Allah dari hukuman kekal.
manusia karena dosanya layak mendapatkan kutuk, itu ada di Roma 3 ayat 23, Bang. Nah, Kalau menjadi kutuk itu adalah bagian tindakan Yesus yang sukarela. saya tidak mengikuti Yesus. Saya tidak jadi yang Kristen. mengambil kutuk Ya. itu seharusnya kita terima, ya, manusia dengan mati di kayu salib. Ya, Kutuk saya. Taurat mengatakan bahwa Pak orang Luki. digantung di kayu salib adalah kutuk Bukan oleh itu Allah. hukuman Romawi. Dan Yesus Pak Luki, secara saya. sengaja Pak Luki. ini untuk membatalkan Pak Luki. hukum Taurat. Kasusnya contohnya saya tidak mengimani Torah yang ada sekarang. Saya tidak mengimani Yesus Tuhan. Saya akan dihukum tidak oleh Tuhan? Ya pasti dihukum. Oleh siapa Karena saya ada dihukum? ayatnya. Iya, Oleh karena Oleh Anda siapa? kalau hidup di zaman hukum Taurat Oleh siapa? dihukum melalui Oleh siapa? hukum Taurat itu. Oleh hukum. lo oleh hukum. Oleh Oleh hukum, hukum. objeknya dia gimana sih oleh hukum? Sekarang ada Kang Chan ya, hukumnya. tunggu dulu. Pelaku. Kang Chan ya, Kang Chan kalau jatuh dari atas tembok ya, Bisa nggak? patah Oke. ya, Pak, ya bisa nggak patah Tuhan ya, jatuh dari atas tembok patah, berarti Allah yang bikin patah. Bisa nggak Tuhan Kang Chan, terkutuk? kan? Kang Chan. Apakah Allah mematahkan Kang Chan. Kang Chan yang jatuh dari atas Ya tembok? memang Allah semuanya Allah. Dia hakim yang Bukan. adil. Lo bukan. Sebentar. Hukum gaya berat. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. berat. Bukankah Kang Chan. Allah berat. sebaik-baiknya hakim? Kang Saudara, Chan, bisa nggak Tuhan terkutuk? Dengarkan Chan, dengan dasar Jawaban. apa Saya Allah nggak mau jawab dari menghukum engkau? Saya tanya, dengan dasar apa Allah menghukum engkau? Dengan dasar perbuatan. Innamal mu'min innaladina amanu keimanan wa amilus solihat dengan amal soleh dengan dasar itu. Yes. Jadi Coba itu Bapak baca, Anda bukan melihat dalam kesalahan kitab. Anda Bapak baca, sebentar Anda dulu melihat- Pak, santai dulu kan Bapak bertanya saya jawab. Begitu kalau numpuk-numpuk repot. Bukan hanya kita, tanya Yesus sama, mindset Yesus dengan mindset kita sama. Guru, sebentar dulu Pak, guru yang baik, bagaimana cara mendapatkan hidup kekal? Apa kata guru? Kau kenapa kau kata aku baik? Dasar kau. Yang baik itu Tuhan. Apa kata Yesus? Kasihlah Tuhanmu iman dan sesamamu amal soleh. Chan. 1 Petrus 1 sebentar dulu Pak. Coba lihat 1 Petrus 1:17. Aduh. Ketika penghakiman, dia Bapa yang menghakimi setiap orang tanpa memandang wajah sesuai dengan perbuatannya. Tuh. Sama. Kalianlah Kristen yang datang ke ajaran yang aneh. Ujuk-ujuk datang tuh. Saya kan bertanya Anda, bukan kitab orang. Loh, kan saya sama-sama dengan Yesus Saya satu kubu. bertanya, Kan Muslim, Yesus Muslim. dasar apa yang Anda ukur? Dasar apa yang Anda ukur pada perbuatan Anda bahwa Anda bersalah? Coba kau jelaskan dasar apa? Keimanan dan amal soleh Quran Pak bukan. dengan aturan-aturan Tuhan. Itu kan? Itu tolak ukur Quran dari mana? Yang Anda bisa Allah Anda bisa menghakimi tolak ukurnya dari mana? Dari Allah, dari Tuhan. Quran kan? Al-hukum min rabbik. Quran kan? Kebenaran datang Dari dari Quran Tuhan. kan? Yes, Al-Quran. Iya, Nah sekarang jelas. kebenaran Sama Bapak dengan menurut itu. siapa? Ya udah, oke setuju. Saya setuju. Dengan saya pasang badan, bukan pasang kita bangga dari Quran. Pak Luki. Pak Luki, baik. Sekarang saya tanya kepada Bapak, dasar kebenaran Bapak itu Yesus atau Paulus? Yesus. Bukan Paulus. Paulus itu tidak ada ranking bagi kami. Oh, mas solang generasi. Dia manusia. Mana Jos ini Jos? Ya, Sekarang Sebagai Galatia benar, pasal 3 sebentar. 13. Sebentar, Kenapa Yesus menulis Galatia pasal 3 nomor 13? saya tunjukkan ayat ya. Sebentar dulu, Sebentar. Pak. Saya nanya dulu. Sebentar, Kenapa saya Yesus tunjukkan menulis ayat surat ke Yohanes 1 Galatia? ayat Yohanes 3 ayat Pak 13. Luki, sebentar. Kenapa Yesus menulis surat ke Galatia pasal 3 nomor 13? Kenapa? Kenapa Yesus harus mendoktrin? Yohanes Dia menulis 3 surat ayat ke Galatia. 13. Ya, sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Nggak nanya anak itu. manusia harus ditinggikan. Pak Luki, Bukan Paulus. saya tanya, bukan itu yang saya tanya. Pak Luki dengar pertanyaan. Gimana? Kenapa Yesus harus capek-capek menulis surat ke Galatia? Yesus menulis surat, Yesus tidak pernah menulis surat. Lalu yang nulis Tidak surat ke pernah Galatia menulis siapa? surat. Siapa yang nulis surat ke Paulus. Galatia? Baca dong. Anda percaya itu?
Anda percaya Paulus? Baru namanya surat Paulus. Anda percaya Paulus? Surat Paulus kepada jemaat-jemaat. Anda percaya Paulus? Aduh, kok mau ditanya di media? Mas Solang generasi. Apa? Inilah yang disebutkan oleh Yesus planos. Planos itu apa? Pendusta. Apa yang di mulut dengan yang di hati beda. Yesus tak pernah menulis surat ke Galatia. Yesus tak pernah mengatakan bahwa manusia terkutuk karena dosa-dosa. Dia mengutuk karena dosa-dosa manusia. Enggak ada, Pak. Paulus itu Bapak nih, aneh. kami percaya. Gitu, Bang. Loh, Anda di mana Yesus mengajarkan Paulus ini rasul? Banyak di dalam Quranmu juga ada. Mana contoh, sebutkan satu. Di dalam Bibelmu satu, di dalam Quran satu. Aduh, nanti aja Bang. Panjang itu, kau buka aja, cari aja di YouTube. Seperti biasa nipu, klaim doang. Nggak ada, satu. Nggak ada. Yesus tak pernah kenal Paulus. Yesus tak pernah bertemu dengan Paulus. Paulus mengatakan bahwa dia berbohong berbohong tentang Yesus atas nama kitab suci. 1 Korintus pasal 14, 15, nomor 3, nomor 4. Dia berbohong terkait Yesus. Bagaimana mungkin? Dia diadres oleh Yesus sebagai nabi palsu. Matius pasal 7, nomor 15. Loh, Mas Solang generasi. Pengikut Yesus, tapi terkutuk. Loh, sejak kapan Yesus nulis ke Galatia? Yang sekali itu Paulus. Yesus katakan, jangan kau halangi anak-anak itu. Mereka lah orang yang memiliki kerajaan surga. Tidak ada kutuk. Apa kata Nabi Yesiel? Ajaran Taurat yang diajarkan kepada Bani Israel. Bapak tidak turut menanggung dosa anaknya, Kain tidak turut menanggung dosa Adam. Tak ada tukut kita nggak ada. Bapak, nggak ada. Yang ada adalah ajaran ajaran pagan. Pagan mengatakan bahwa Dewa Mitra datang dari perawan suci untuk menyelamatkan, menebus dosa manusia. Mitra Assyria. Inilah kalian nih. Kami mau jelaskan bahwa Yesus itu tidak berdosa, jadi ia tidak layak mendapat kutuk. Loh. Namun secara sukarela dia menjadi kutuk bagi kita yang berdosa. Itu menurutmu, bukan menurut Yesus. Menurut Yesus. Pak, menurut Yesus dia berdosa. Siapa yang salah? Yesus atau Bapak? Gimana sih? Yohanes 8 nomor 1 nomor 11. Bapak ingat peristiwa ketika Yesus dibawakan wanita pezina oleh orang ahli Taurat? Guru, bukankah ini wanita pezina nih? Ini wanita pezina. Saya nggak tahu mereka tahu pezina dari mana, apa ngintip atau apa. Ini wanita pezina. Guru, menurut hukum Musa, yang pezina itu harus dilempar. Bagaimana menurutmu, Guru? Kata Yesus. Kecuali Bapak tidak percaya Yesus. Kata Yesus apa? Nih kata Yesus. Jika di antara kamu ada yang merasa tidak berdosa, jadilah pelempar yang pertama. Itu kata Yesus. Saya tanya kepada Bapak, siapa laki-laki yang di sana yang melempar wanita itu? Bang, gini Bang. Kalau mau Anda cari tahu, Anda itu sebenarnya mereka tidak melempar. Tak ada satupun dari mereka yang melempar. Kenapa? Karena mereka merasa berdosa. Mereka tidak melempar. Ketika Yesus bangkit, saya tanya, apakah Yesus melempar atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena Yesus merasa berdosa. Menurut standar Yesus. Si Yesus katakan dia berdosa, Anda katakan dia tidak berdosa. Yang salah siapa? Anda atau Yesus? Kalau diskusi ya satu aja dulu kan, jangan kemana-mana dulu. Yang bawa dosa kan kamu tadi. Saya ingin menunjukkan Yesus merasa berdosa. Kan kutuk menebus dosa. Yang kau bawa tadi Galatia 3 ayat 13. Siapa yang mengutuk Yesus? Makanya sudah jawab dong dijelaskan satu-satu. apa dasar seperti itu. Itu siapa yang mengutuk Yesus? Itu dasarnya karena kitab Taurat itu yang dikatakan oleh Roma 3 ayat 19 ayat 20, sebab tidak seorang pun dapat diselamatkan, dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Menurut siapa Roma? Siapa penulis buku Roma? Dosa, manusia tidak selamat. Oke. Itu dasarnya. Ada yang nulis buku Roma, ada yang berkata begini. Jika
jika kamu tidak, Matius pasal 5, jika kamu tidak melaksanakan dan mengajarkan hukum Taurat, kamu akan mendapat tempat di kerajaan paling rendah. Siapa yang harus dipercaya? Penulis Roma itu yang mengatakan itu. Jika tidak melaksanakan hukum Taurat, kamu akan mendapatkan tempat yang paling rendah. Jika kamu melaksanakan dan mengajarkan, akan mendapat tempat yang paling tinggi di kerajaan Tuhan. Ayo, yang salah siapa? Matius pasal 5, teksnya merah nih. Atau penulis buku Roma. Kasih selesai. Aku tidak bisa selesai bicara, Anda sudah potong. Kau yang loncat-loncat. Alasan kenapa kau loncat-loncat? Karena kau hindari itu. Kau tahu betul kalau ajaran kutuk mengutuk kepada Yesus bukan ajaran Yesus, ajaran Paulus. Gini nih kuncinya, dengarkan. Ini yang kuncinya semua. Ilah yang berada di luar surga, ilah yang iblis. Mana? Orang telah berbuat dosa Ilah dan yang telah kehilangan berada di luar surga, ilah yang tidak Tuhan. Sebab upah dosa adalah maut. Pejabat surga datang, pejabat surga. Gantan Josman dulu. Silakan Jos. Silakan Jos. Dulu, rindu aku dengar itunya, suaranya. Yang lain jangan terus tidak masuk akal. Upah dosa bukan maut. Yesus mengatakan upah dosa itu tobat. Hah? Alif lam lam ha, ilah berdosa karena dia berada di luar surga. Tuhannya Yesus itu. Jangan kau hina Tuhannya Yesus. Allahnya Yesus adalah Allah Bapaknya. Gue masak. Ada di luar surga. Udah berapa gelas kau minum? Gue masak. Semua Allah yang berada di luar surga disebut Allah yang iblis, Allah yang tidak surgawi. Dasar kau hina Tuhannya Yesus, parah. Tuhannya Yesus itu. Semua ilah yang berada di luar surga adalah ilah-ilah berdosa. Loh, nggak ada ilah lain, bodoh. Masalah gerasi. Ilah yang lain sudah nggak ada, udah terekspos. Satu-satunya ilah cuma Allah Allah. yang berdosa, Allah iblis. Bukan malu kamu kan seperti itu dia katakan malu kau kan malu. Nabi Kau palsu malu. tidak
Kang Chan. Kang Ya. Chan. Baca baik-baik. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, siapa yang membuat Yesus menjadi kutuk? Nah, Di situ jelas ayat 13 mengatakan Kristus. Jadi dirinya sendiri telah menebus kita. Jadi Kristus sendiri yang menjadi kutuk karena kita. Itulah jadi Yesus pilihan mengutuk kita. dirinya sendiri. Menanggung, dia yang mau menanggung, itu adalah pilihannya dia. Makanya ayat 13 baca baik-baik, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi itu pilihan dia. Dengan ya Yesus, Tuhanmu menjadi kutuk. Bisa nggak Tuhan terkutuk? Namanya begini, Kang Chan, dengarkan baik-baik. Ayat itu sudah menjelaskan dirinya sendiri. Yesus rela menjadi kutuk. Yesus menjadi kutuk, sukarela untuk menebus manusia. Ya udah, bisa nggak Tuhan terkutuk? Bukan kau baca baik-baik itu menjadi, dia menanggung. Yesus tidak terkutuk karena perbuatannya sendiri. Kalau Bapak Dengarkan baik-baik. menanggung beban, kan bukan berarti beban itu ujuk-ujuk ada di depan Bapak kan? Ada sumber beban itu kan? Sekarang Iya. saya tanya. Yesus menanggung kutuk dari siapa? Nah, baca baik-baik di ayat 10. Baca baik-baik di ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah Ya, orang yang tidak setia siapa melakukan ya? segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Nah, di mana? Jadi- Di mana? Di mana? Di ayat Galatia 3 ayat 10, baca di Bukan Galatia di dalam 3 kitab ayat 10. hukum Taurat bahwa semua yang hidup dalam bawah hukum Taurat itu menjadi kutuk. Di mana? Nggak ada Pak Jospen. Nggak ada, kan udah saya kasih tahu itu dustanya Nah, Paulus. ayat 20, Roma 3 ayat 20 tadi itu yang saya Paulus. sudah sampaikan tadi. Di mana? Sebentar. Nah, baca Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Apabila seseorang, dengarkan baik-baik Kang Chan. Digantung semalaman. Apabila seseorang, dengarkan dulu Kang Chan. Aduh, kamu Azan di sini. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi pusakamu. Artinya kalau andai kata manusia yang berdosa ini karena melanggar hukum Taurat 10 hukum, Saya maghrib otomatis dulu, bentar hukumannya maghrib. adalah mati. Kang Chan, saya kasih perumpamaan begini sama kamu, Kang Chan. Ya, Saya mau sholat ketika saya, dulu, sholat maghrib dulu, Pak. Oke. Begini, saya jelaskan sedikit ya. Ketika saya yang mengambil uang seseorang, kemudian saya menuduhkan uang itu diambil oleh Kang Chan, maka polisi menetapkan Kang Chan sebagai orang yang bersalah, mendapatkan hukuman. Sekarang jadi pertanyaan, apakah pantas Kang Chan ini disebut pencuri? Tidak pantas Kang Chan. Artinya Yesus itu yang tidak berdosa tidak layak mendapat kutuk. Namun secara sukarela menjadi kutuk agar kita dibebaskan dari kutuk dosa itu. Agar supaya gitu. Begitu teman-teman. Itulah Ya, Bang Goto pengertian diambil dari alih dulu, Bang Goto. Monitor, Bang Goto. Monitor, Bang Goto. Ya, silakan. Saya dari luar, Bang. Saya dari luar Ya. barunya. Ya, kenapa? Ya, silakan. Sampean kan sudah sholat maghrib, gantian. Iya. Baru selesai di sini, baru selesai. Ya, silakan Bang Luki, apa yang mau ditanyakan, silakan. Suaramu kecil, Bang Goto. Iya. Saya baru pulang, Bang. Baru pulang.
Maghrib tadi, maghrib. Saya baru turun. Suaranya kecil, suara kecil. Rom turun, takut sama Jospen, Rom. Aduh, Rom. Hanya Yesus itu sebagai satu-satunya cara Allah yang Kenapa dia takut? bagi Apa yang ditakutkan? Gak ada yang ditakut itu. Iya, baru selesai itu, Bang. kita tidak ada yang bisa selamat. Wah, ada Satu-satunya gurumu, manusia Jos. yang Ada gurumu, melalui Jos. Yesus, tidak ada yang Ini ada lain. guru Jospen. Baal, Ada guru selamat Jospen. sore, selamat malam. Ya. Ini ada gurunya Jospen ini. Nah, sudah kau tanya sama gurumu Jospen. Tuh ada gurumu tuh. Guru penyesat. Kau dikasih lagi satu korek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di belakang lah masih ada cewek-cewek masih ini gimana belum? Lihat. Sudah maghrib Bang Bal. Ya, Udah saya alhamdulillah. Selesai 10 menit lalu. Ya silakan Jospen. Kamu tanya apa Jospen? Kamu tanya apa cepat Jospen? Apa yang kamu tanyakan? Atau kamu ditanya? Nah kalau gitu kok coba kau buka dulu itu Yohanes 4:11. Coba kamu tanya itu. Saya mau tanya itu Yohanes 4:11 tadi. Lanjutkan narasinya Kang Dito coba. Yohanes berapa? 4:11 itu. Yohanes 4 ayat 11 coba. Iya, coba. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumber ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Oke, sekarang saya tanya kau, yang dilihat perempuan Samaria itu Tuhan atau manusia? Oh jelaslah manusia. Manusia. Kenapa di situ disebut Tuhan itu? Oh itu kan biasa begini. Sebenarnya maaf kata ya saya bilang ini kan terjemahan kurang pas ini. Terjemahannya itu yang sebenarnya itu kayak gini loh. Berarti salah. Salah berarti. Salah. Iya. Sebenarnya Salah, kayak ya. gini. Sebentar. Contoh saya ketemu misalnya ada cewek ketemu Bang Gotu. Bang Goto ayat berapa? Yohanes 4 ayat 11. Ya 4 ayat 11. Contoh ada cewek ketemu Bang Gotu. Pasti dibilang, "Bang mau kemana Bang?" Nah kayak gitu. Itu yang saya tanya situ, yang dilihat perempuan Samaria itu manusia atau Tuhan? Kau bilang manusia. Berarti salah. Berarti salah terjemahan. Kayak kalau bahasa Inggris kan, kalau bahasa King James Version-nya kan menulisnya sir, istilahnya tuan, artinya tuan mau kemana kau kayak gitu, apa istilahnya kayak nama panggilan apa sebut panggilan bukan panggilan Tuhan, itu panggilan. Hilangkan huruf hanya huruf hilangkan huruf hanya. Kalau gitu kau marahi lagi dulu, pergi marahi lagi dulu. Kenapa Tuhan tidak punya timba? Parah. Tuhan, engkau tidak punya timba. Karena kenapa di ayat 11 dikatakan, Tuhan, saya hilangkan huruf hanya ya. Tuhan, engkau tidak punya timba. Jangan kau hilangkan nanti lagi marah. Jangan kau hilangkan nanti lagi marah itu. Sudah beda terjemahan begitu, kau mau terjemahkan itu kau mau kau hilangkan lagi hanya. Nih, jangan dihilangkan lah. Ini Bang SDA, selamat petang Bang SDA. Bang SDA. Coba Bang SDA. baca ulang dulu baik-baik. Ini Bang SDA ini yang temennya Pak Om Krisol Hujan itu ya? Jangan fan. Iya. Oh iya. Lanjut. Siapa ini? Selamat tahun baru. Siapa Pak? Siapa namanya Bang SDA dulu? Oh, kok ganti akun, nama akunnya siapa dulu Bang SDA? Lubis. Selamat tahun baru aja dulu semua. Tahun baru apa? Ya. Udah 2026. Oh iyalah, udah lambat lah Bang. Loh, Bang SDA nggak boleh, Advent nggak boleh, ngerayakan hari Natal. Alah. Kalau hari Natal saya nggak ngerayakan itu. Nah tuh kan. Kalau Arif. untuk Apa Jos? tahun kerja yang Advent baru kan? ya saya laksanakan. Advent sekarang udah merayakan Natal dan Paskah, udah sama mereka dengan Protestan. Enggak, kalau Jospen nggak merayakan Natal. Kalau saya nggak merayakan Natal. Lanjut dulu Bang Goto.
Ya coba baca dulu Lucky coba. Kau kan tadi mau buka baca ulang. Coba Lucky baca ulang dulu. Bagaimana tanggapanmu? Kalau Jospen bilang ini salah ini katanya. Salah terjemahannya. Coba Lucky, kau buka mute-mu, kau jawab dulu. Kau baca dulu baru kau. Tanggapanmu bagaimana? Coba. Yohanes 4 ayat 11. Lucky, mana Lucky? Kau pura-pura lagi tidak dengar Lucky. Tadi kau sudah buka, kau bilang kau mau baca. Nah, coba baca dulu. Nah, kalau kau siapa ini di bawah ini? Bang siapa tadi nih? Pare Dica, coba kau baca di Yohanes 14. Coba. Nah, tahan dulu Bang Jospen. Saya minta dulu klarifikasi ke teman Kristen lain karena kan Abang sudah bilang salah. Kan tidak tepat terjemahannya. Coba bagaimana Pare Dica? Yohanes 4:11 itu coba. Baca penuh hikmat. Silakan. Apa ini? Saya enggak tahu topiknya. Saya baru masuk. Yohanes 4 ayat 11 itu coba kau baca. Bang Jospen bilang itu salah terjemahan dari Lai, salah, tidak tepat. Ya coba kau baca dulu. Yohanes 4 ayat 11. Bagaimana tanggapanmu? Coba. Saya enggak tahu apa dia ngomong tadi itu. Ya silakan aja dulu bernarasi salahnya di mana, dibandingkan aja dengan nats aslinya. Dengan bahasa Yunaninya. Iya, Bang Jospen bilang. Gini. Jadi jangan klaim, ini salah terjemahan. Nah, sekarang lihat dulu. Jadi gini, kalau kita mau betul-betul misalnya ini bahasa asli ya. Nah, lalu terjemahkan aja bahasa asli itu. Gimana baiknya? Kasihlah terjemahan yang baik. Jangan bilang salah. Loh, yang benarnya yang mana? Coba bukan saya tadi yang bilang salah sudah. Tunjukkan naskah aslinya di video di video. Coba aja. Jospen bilang salah, harusnya hilang. Iya, mana? Coba mana bahasa aslinya? Jadi bahasa aslinya mana? Terjemahkanlah bahasa asli itu. Lalu bandingkan ke LAI. Jangan klaim, ini salah padahal enggak tahu terjemahkan, repot. Makanya begini Bang Pradica, kan Bang Jospen sudah bilang salah. Saya minta klarifikasimu. Apakah kau juga setuju bilang salah? Kau baca dulu ayatnya. Baca dulu, jangan kau langsung menjustif Jospen. Baca dulu ayatnya. Menurut kau salah itu dia bilang sesuatu dia salah. Ngapain saya jawab dia? Orang yang dia ngomong saya tidak tahu yang mana salahnya, mana bahasa aslinya, lalu terjemahan LAI mana salahnya, lalu terjemahan yang benarnya mana, baru saya komplain. Iya, makanya baca dulu. Siapa yang coba baca dulu. Tunjukkan dulu. Buktikan baca bahasa asli. Oke, bikin bahasa aslinya. Mana Jospen? Coba kau baca dulu, baca dulu ayatnya. Bentar, betul yang dia bilang itu, betul yang dia bilang. Baik. Sebentar dulu. Oke, saya jawab ya. Dalam bahasa dalam teks Yunaninya begini dia bunyinya, ya. Dalam bahasa Yunaninya. Kyrie. Pasal berapa, Pak? 4 ayat? 11. Yang 4 ayat 11. Oke, ya. Nah, Kyrie katanya Tuhan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya Sir. Makanya King James Version menulisnya Sir. Sir katanya. Iya, itu. Kenapa? Karena dia belum kenal siapa itu Tuhan. Baru setelah lama dia berbicara, setelah lama dia berdiskusi dengan perempuan itu di ayat selanjutnya, baru dia ketika Yesus mengatakan di ayat berapa itu ya sebentar. Nah, di ayat 19 kata perempuan itu kepadanya, Tuhan katanya. Ya, di situ baru Sir, itu pun masih kata Tuhan tanpa H ya. Tuhan, nyata sekarang bahwa engkau seorang nabi. Nah, terus datang ayat 11. Di ayat 25, dia dikatakan begini. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dan engkau. Disitulah baru dia mengenal siapa itu Yesus. Jadi sebelum di ayat 25, ya. Bang Jospen tadi itu kan ayat 19-nya kau baca. Di situ pun juga di situ disebut Tuhan Tuhan, aku tahu betul engkaulah seorang nabi. Kan begitu, masa Tuhan adalah nabi? Berarti salah terjemahan, Bang Jospen, betul? Dia kalau terjemahan King James Version-nya iya. Rata-rata bahasa Inggris menulisnya itu bukan divinity, tetapi sir. Contoh King James Version, ya. Berarti kau akui Lai salah. Menerjemahkan, betul? Kasihan ya. Saya
mempengaruhi. Kasiannya Kristen-Kristen ini banyak salahnya gitu ya. Oke, baik. Kenapa kau menuhankan? Kau dibuat Tuhan. Yang jadi masalah ya izin. Sebentar Ben. Yang kasihan ini kan jemaatnya kan. Udah terlanjur dia bilang oh Tuhan. Kasihan. Makanya saya bilang kasihan sekali ini teman-teman Kristen ini. Sebentar. Ini saya ya. Bal. Silakan. Gimana saya? Jempling, tiga angka tincak. Dengarkan. Kalau contoh terjemahan lama Tuhan tanpa huruf H. Terjemahan lama. Kemudian ILT 3 Tuhan tanpa huruf H. Nah, terus junjungan di situ, ada junjungan di situ terus. Gimana junjungan? Adalah junjungan di terjemahan lama. Sebentar, saya baca dulu. Hamba itu ayat 11 dan 19 itu. 11 dan 19. Iya, 11 ayat 19, saya bacanya 11 dan 19. Kalau Jospen tuh mau terbuka ya ketika diajak diskusi. Kalau Jospen ini maunya orangnya terbuka, kalau diajak diskusi kita arahkan, oh ini aslinya begini, referensinya mana kan mau. Banyak kan teman Kristen ini mau dikasih tahu nih. Mana? Kapan saya? Enggak usah dulu. Lanjut Jospen. Sebentar, terakhir. Selesai saya bicara baru kau lanjutkan. Sebentar, Fred. Saya bicara baru kau lanjutkan. 3 menit, tapi saya nanti 3 menit ya. Oke, baik. Iya. Enggak, saya satu kalimat. Baal begini. Kalau saya bicara harus berdasarkan teks. Itu jawaban saya. Terima kasih. Iya, berarti kau sudah Mantap muridku udah pintar sekarang. Mantap. Silakan lanjut. Ya, poinnya kau akui salah kan? Jospen, salah atau tidak? Kan saya bilang TB-nya, tapi kalau terjemahan salah lain atau kan tidak TB itu? Salah tidak terjemahan lain TB2? ada yang salah. Saya kan sudah 3 menit ya. Silakan sekarang lanjutkan. Oke, baik. Silakan sekarang. Oke, saya Baca ya. ayatnya dulu. Tolong jangan Baca ayatnya dulu, Bang. Baca ayatnya dulu. Oke, saya baca ya ayatnya ya. Ya, ke ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Oke, baik. Nah, Oke, tahan dulu. Ayat 19-nya lagi coba. Ayat 19-nya coba. 11 dan 19 dibahas ini. Silakan. 19. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Oke, persoalannya di mana? Mungkin gitu aja supaya saya jawab. Iya, persoalannya ya ayat 19 itu, Tuhan, aku tahu bahwa engkau seorang nabi. Masa Tuhan nabi? Terus yang ayat 11 tadi itu kenapa Oke, baik. Oke ya. Kenapa baru kenal? Bukunya satu tapi beda-beda, aneh. Oke, baik. Banyak sekali serangannya. Kapan saya ngomong ya? Iya, sudahlah kalau gitu kau jawab coba. Oke, baik ya. Oke. Nah, saya belum terlalu mengerti apa yang sebenarnya dipermasalahkan. Apakah terjemahan, apakah karena Yesus disebut Tuhan, atau karena Yesus itu kalau dia Tuhan kenapa dia nabi? Oke, gitu ya. Semuanya itu. Semuanya itu yang aku sebut tadi. Jangan dipotong, Bang ya. Oke, baik. Nah, jadi begini, kalau soal penterjemahan mungkin ada pakai kata Tuhan, ada kata sesembahan, atau kata Sir, atau kata Lord, atau kata apapun. Nanti baca aja kata leksikonnya ya. Jadi kata kurios itu, di situ disebut kurie sebagai seruan datif. Nah, itu terjemahannya apa saja. Masa pencipta disebut Sir, gimana sih ya? Kang Chan, kita itu udah berapa kali ketemu. Tolong jangan jangan balik ya. Kita kondusif dulu, saya tadi diam ya. Oke, nah jadi gini. Nah, jadi persoalannya di terjemahan itu ada pilihannya. Tapi tidak mau itu dibuat Tuhan pun, Sir pun, itu tidak masalah. Sebab di tempat lain, di yang lain itu dia disebutkan dia adalah Tuhan. Gitu loh. Kalau hanya satu penggal kata tadi berbeda di dalam terjemahan. Tapi jelas Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah. Jadi mungkin persoalannya begitu. Itu kan doktrin itu, Perdika. Waduh, cobalah. Biarlah Biblos itu menjawab dirinya sendiri. Kan gitu, Jos. Nah terus Anda potong-potong kan, saya sudah bilang jangan dipotong, saya sudah tahu Anda akan kejang di sini, jangan potong. Nah begini, siapa bilang itu doktrin? Alkitab sendiri menyebut dia Tuhan.
Baca aja di seluruh Alkitab itu Yesus disebut Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Tuhan. Dia adalah Allah, Tuhan. Itu bukan doktrin, itu kata Alkitab. Ya bukan Allah lah, di mana Yesus Allah? Waduh, Jos. Silakan Itu salah Jos. terjemahan. Oh, salah terjemahan. Itu salah terjemahan. Bahasa asli. Coba buka bahasa asli. Itu salah terjemahan. Siapa yang tantang saya? Buka bahasa asli. Ya, Jos, apakah Yesus itu Allah, Jos? Nah, Memang kalau Jos Allah. yang kalian dengar. Kodratnya memang Allah. Memang kodratnya ilahi. Kodratnya ilahi kan? Anak Allah apa Allah, Jos? Apa? Anak Allah apa Allah? Memang dia anak Allah. Karena dia... Sebentar Arif. Jangan lupa potong. Karena dia adalah anak Allah yang keluar dari Bapa, maka dia memiliki kodrat yang sama dengan Bapa. Berarti anak presiden, Jos. Benar itu Jos. Bantah. Anak presiden, Jos. Oke, betul. Anda Jos benar di situ. Oke. Jos. Dijawab dulu, Jos. Anak presiden, Jos. Sebentar. Jangan kau samakan dengan presiden. Sebentar. Saya bicara dulu. Saya jelaskan satu kalimat. Jangan kau samakan dengan presiden. Tapi kalau kau samakan dengan Raja Charles, kalau Charles adalah raja, otomatis anaknya pun adalah pangeran, keturunan raja. Belum, Jos. Kalau anaknya raja belum tentu. Kalau bapaknya raja belum tentu anaknya raja. Hanya disebut pangeran, belum tentu dia raja. Parah Jospen. Dengarkan. Belajar bahasa Indonesia dulu. Dengarkan dulu Bang Gotu. Bapaknya Pangeran Charles adalah raja, tapi anaknya pangeran. Artinya dia mewarisi hak raja. Makanya disebut pangeran, bukan raja. Mau dia mewarisi, yang jelas dia bukan raja. Anak raja bukan raja, anak Allah bukan Allah. Itu aja poinnya, Bang, dari sisi gramatikal. Jangan ditambah-tambahkan. Nanti kudeta lagi. Nanti anak raja kudeta raja lagi. Parah kau Jospen. Bang Goto, ini gramatika terus. Apa sih yang mana gramatika? Gantian dulu, Berdika. Ini kasih kesempatan dulu ke Pak SDA ini. Pak SDA dibuka menunya, Pak SDA. Bang Goto, mungkin kalau Anda bilang istilah gramatika, Anda mungkin pakar gramatika, mungkin teori Anda coba masuk ke dalam teks. Sekarang saya tanya kau, dari sisi gramatikal, raja dengan anak raja sama tidak? Tunggu dulu. Anda itu, teorinya gimana? Oke. Pak Deka kabur. Dari sisi gramatikal, raja dengan anak raja sama enggak maknanya? Bang, Anda ini dikit istilah gramatika. Coba apa implementasi? Oke ya. Apa implementasi teori gramatika Anda ke dalam istilah itu atau ke dalam teks? Anda hanya klaim. Kalau kita mengkaji satu tulisan. Coba. Apa yang Anda tahu ilmu teori gramatika lalu pakai ke teks? Diam. Kalau kita mempelajari satu narasi, dan narasi itu berbentuk tulisan, Bang, ya, baik secara literlek maupun harafiah, Bang, ya. Yang kita harus kuasai itu dua ilmu. Yang pertama itu ilmu gramatikal, yang kedua ilmu filologi. Ilmu gramatikal itu artinya adalah disiplin ilmu yang mempelajari pemaknaan kata-kata dalam tata bahasa. Nah, kalau filologi itu mempelajari bentuk tulisan, asal-usul tulisan, dan bagaimana tulisan itu menjelaskan makna dari tulisan itu. Masuklah dulu ke teks, pakai ilmu itu. Masuk ke teks, sudah lama. Makanya saya tanya kau dengan ilmu itu. Coba. Saya tanya kau ya. Enggak mau masuk. Diam dulu. Oke. Makanya kau diam. Ketika definisi Tuhan dengan definisi Nabi dalam KBBI berbeda, kenapa di ayat 19 itu katakan, Tuhan, aku tahu betul engkau seorang Nabi. Kan begitu. Nah, sekarang saya tanya sama kau. Sekarang saya tanya ayat 19 tadi. Sekarang saya tanya. Bang, Anda yang jago gramatika kan? Coba mana gramatikanya? Tunggu. Sekarang saya tanya, ini saya ajar kau gramatikal. Sekarang saya tanya kau. Menurut pemaknaan kata-kata atau ilmu gramatikal, apakah makom atau tingkatan Tuhan dengan Nabi menurut definisi KBBI sama atau tidak? Jawab. Bang, saya tidak tahu teori gramatika Anda. Tidak ada implementasi, Bang. Anda yang pakar gramatika, tapi saya tahu gramatika ya. Saya tahu gramatika. Nah, saya tantang dulu Anda. Implementasikan gramatika Anda, teorinya itu ke dalam teks, gitu loh. Itu saya sudah implementasikan ini.
Saya sudah baik. mengaplikasikannya ini ilmu. Saya tanya Coba. kau ya. Saya ulang ya. Pemaknaan kata Tuhan ya dari sisi gramatikal dengan kata nabi ya dari segi tingkatan ya menurut definisi KBBI sama atau tidak? Itu kau jawab dulu. A sama, B tidak. Aduh kawan Ah, gramatika coba seperti kau itu. jawab dulu. Ngaco Anda ini gramatika. Jawab dulu. Sorry. Tapi karena Anda pakar Aduh. tadi bilang selalu kutip-kutip gramatika. Jawab Buat dulu dulu. teori gramatikamu. Ini saya sudah. Aduh, ilmu gramatikal itu ilmu pemaknaan kata-kata dalam tata bahasa. Itu teorinya. Sekarang ya kita masuk ke kritiknya. Kita masuk ke kritik tesnya. Kau tidak mau jawab masalahnya. Sekarang saya ulang lagi pertanyaan saya. Ya pemaknaan kata-kata Tuhan. Aduh. Anda tidak ngerti. Saya lihat Anda tidak ngerti. Saya bukan mengedukasi Anda. Saya mengedukasi 700 orang lebih di bawah. Ya. Dari sisi gramatikal, pemaknaan kata-kata, tingkatan Tuhan dengan Nabi dalam definisi KBBI sama atau tidak? A sama, B tidak. Itu lo kau jawab sampai diskusinya maju. Tingkatan Sama atau bahasa itu bukan gramatika, Bang. Aduh, parah Anda ini. Saya enggak tanya itu, saya tanya tingkatan antara Tuhan. Anda saya anggap kalah. Aduh, saya ulang ya yang di bawah ini. Coba yang di bawah. Anda mute saya ya. Nah, tidak, Anda enggak ngerti. Saya mute karena Anda kalah tidak mau berdialog. Oke, thank you. Bukan. Sorry. Anda tidak ngerti. Aduh, tunggu makanya. Saya ulang. Kau tidak mau jawab masalahnya. Saya ulang karena kau ngerti tapi kau pura-pura bodoh. Saya ulang ya. Saya ulang sekali lagi ya. Teori Anda itu implementasikan, jangan buat kau belum jawab. Saya tanya pemaknaan kata-kata buat Tuhan. teorinya baru kesimpulan. Teori Anda teori. Oke lah, thank you. Anda ini tunggu kau jawab dulu. Lanjut aja Bang Bal, saya malas diskusi Bang Bal. Lanjut aja, saya malas diskusi sama orang dungu Bang. Malas saya diskusi. Berapa kali saya tanya-tanya, dia tanya teori, dia tanya ini, tanya itu. Saya tanya sama atau tidak? Tingkatannya sama atau tidak? Oke, lepas. Kau bilang lagi tingkat. Semua lepas, itu Bang. Tunggu. Oke, baik, saya ngomong ya. Tunggu. Ini gimana ini? Kau jawab dulu ya. Semua ilmu pemaknaan sudah potong tahu. Malas saya diskusi sama orang dulu, sama Jospen aja. Jospen kita diskusi. Orang ini ada ilmunya. Saya malas Bang Arif. Dia tanya lagi teori. Saya sudah katakan kau teorinya itu ilmu gramatikal, pemaknaan kata dalam tata bahasa itu teorinya. Sekarang kita masuk ke kritik teksnya. Saya tanya sama kau ya, dari sisi gramatikal, tingkatan makom seorang Tuhan dari definisi KBBI dengan Nabi itu sama atau tidak? A sama, B tidak. Itu aja dia tidak ngerti. Dungunya minta ampun. Dia mau paksa Nabi sama dengan Tuhan. Padahal dalam definisi KBBI, Tuhan adalah sesuatu yang diakui atau entitas yang diakui, disembah, maha benar, maha perkasa, maha tinggi, maha segalanya. Itu definisi KBBI. Sedangkan definisi Nabi adalah utusan Tuhan. Memang dia dungunya minta ampun, dia samakan Nabi dengan Tuhan. Dalam pemaknaan gramatikal, tingkatan antara Tuhan dari definisi, ya kita lihat dari definisi Tuhan dan Nabi itu berbeda. Satu utusan, satu yang mengutus. Definisi Tuhan dalam gramatikal itu adalah pencipta maha segalanya yang mengutus seorang Nabi. Saya tanya, sama atau tidak? Gak mau dia jawab, dia putar-putar. Tingkatan bahasa, bukan gramatikal. Dodol dasar kau. Mau dia tingkatan, mau dia kerendahan, mau dia apapun, mau dia keputaran. Itu semua masuk dalam ruang lingkup ilmu gramatikal. Karena ilmu gramatikal itu membahas makna. Gak ngerti, saya cuma suruh kau jawab. Dari definisi KBBI, dari sisi gramatikal, apakah makom atau tingkatan Tuhan dari definisi KBBI sama dengan tingkatan Nabi? A sama, B tidak. Kalau saya kasih kau soal ujian, tulisannya seperti ini, jawabannya A sama, B tidak. Kau putar-putar, tingkatan bahasa bukanlah gramatikal. Dasar kau. Mau dia tingkatan, mau dia kerendahan, mau dia keputaran, mau dia kegulungan, mau dia kejatuhan, semuanya masuk dalam ruang lingkup ilmu gramatikal, grammar tuh. Mau dia tanda bacanya hilang atau tidak,
Parah. Ya kita sama Jospen aja, Jospen. Oke, sekarang saya nanya ulang kau. Kalau ini pertanyaan ini saya tujukan sama Anda, menurut definisi KBBI, Tuhan itu adalah sosok yang disembah, yang diakui sebagai maha segalanya, maha besar, maha perkasa. Menurut definisi KBBI, Nabi itu adalah utusan Tuhan itu. Sekarang saya tanya, dari sisi gramatikal, pemaknaan kata-kata, ya sama atau tidak? Tuhan dengan Nabi, A sama, B tidak. Silakan Bang Jospen. Maju. Bentar. Kalau dalam bahasa Ibrani dengan orang Kristen, Nabi itu adalah juru bicara Allah ya, pembawa pesan. Jadi ketika Yesus dikatakan juru bicara Allah, itu kategori untuk definisi itu. Jadi beda dengan definisi Nabi bagi orang Islam. Bagi orang Islam, Nabi adalah pilihan pilihan Allah, manusia pilihan Allah. Jospen, berbeda. Ya. Jospen, saya tidak tanya itu. Saya tanya tingkatannya ini. Antara Tuhan dengan Nabi, tingkatannya A sama, B tidak. Pemaknaan gramatikalnya. Tuhan definisinya adalah yang mengutus. Nabi adalah yang diutus. Tuhan yang mencipta, Nabi diciptakan. Ini tingkatannya sama tidak? Kok tinggal jawab aja A sama, B tidak. Supaya diskusinya maju. Kita lanjut belajar gramatikal. Begitu. Nah, pertanyaan kamu yang salah, yang nggak cocok. Kok salah? Di mana salahnya? Nah, baik, saya terangkan, ya, saya terangkan. Nah, kau jawab dulu, sama atau tidak? Kalau sama, apa alasannya? Tidak, apa alasannya? Jangan kau bilang saya salah bertanya. Tingkatannya sama Nabi sama Tuhan ini. Pertanyaan kamu. Tunggu dulu. Saya jawab. Sebentar, selesai saya jawab, baru kau jawab lagi. Atau kau tanya lagi. Nah, ada dungu semua. Saya minta kau menjawab dulu. A sama, B tidak. Pertanyaan kamu itu yang saya nggak berkenan, makanya saya nggak mau jawab. Aduh, definisi saya ulang, Jospen. Definisi Tuhan adalah maha segalanya, maha pencipta yang diakui disembah. Itu definisi KBBI, maha perkasa, maha tinggi. Sedangkan Nabi definisinya adalah seorang utusan. Nah, buka kau KBBI, kecuali kalau kau nggak pakai KBBI. Pertanyaan saya, antara Tuhan dengan Nabi dari sisi gramatikal tingkatannya sama atau tidak? A sama, B tidak. Kau cukup menjawab A. Kalau sama, apa alasannya? Tidak, apa alasannya? Itu bukan salah pertanyaan saya. Kau ngerti enggak bahasa Indonesia? Belajar kau enggak bahasa Indonesia? Oh, saya jawab lah, sama. Antara Tuhan dan Nabi sama. Apa alasannya? Sebentar, untuk sesosok Yesus Kristus. Untuk seorang Yesus Kristus itu adalah sama. Karena dia adalah utusan dari surga. Karena makanya dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar